Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint praktek agama Islam tentang kode dan kodar. Berikut ini adalah hal yang akan kita bahas. Pengertian kodo dan kodar. Menurut bahasa, kodo artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Sedangkan kodar artinya jangka atau urutan. Adapun menurut istilah, kodo adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan kodar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi, kodo merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodanya untuk segala makhluk. Sedangkan kodar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena kodo, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang digariskan Tuhan pada zaman azali, sejak permulaan zaman. Wujud kodo atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah kehendak Tuhan disebut kodar. Gabungan antara kodo dan kodar disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan, baik dan buruk, datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin," yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir," yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kode dan kodar. Orang yang beriman kepada kode dan kodar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ia tidak bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. 5. Tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. 6. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kodo dan kodar. Kodo dan kodar mempunyai hubungan yang sangat erat, dibantu antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Kodo adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kodar Allah akan sesuai dengan kode. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai kode dan kodar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah.
Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi, meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadatin." Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Selanjutnya, takdir mualak, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya. Jika Allah mengizinkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dan artinya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Takdir mubram dan takdir mualak. Contoh takdir mubram: 1. Datangnya hari kiamat. 2. Jenis kelamin bayi yang baru lahir. 3. Kematian seseorang. 4. Jodoh. 5. Usia seseorang. Contoh takdir mualak: 1. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang qada dan qadar. Quran Surah An-Nisa ayat 78 berbunyi, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burudin musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indika kul kullu min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa." Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah." Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau, Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? 2. Quran Surah Al-Hijr ayat 5 berbunyi, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun." Artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya. 3. Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi orang-orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membalasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Fungsi iman kepada qada dan qadar membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya tawakal. 2. Sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka membiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. 3. Tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. 4. Sadar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dengki. 5. Meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan sikap istiqomah. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.